Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Rawi, mahasiswa semester 3 Universitas Islam Negeri Sibra Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cirebon Studies dengan judul materi kereta kencana Singa Barong dan kereta kencana Paksi Nagaliman, peninggalan Kesultanan Cirebon. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Heru Prayogo MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami para mahasiswa untuk mempresentasikan lebih dari 4 materi tentang sejarah Cirebon. Tentu saja ini menjadikan pelajaran buat kami dan menambah wawasan kepada kami dalam mempelajari sejarah Cirebon, khususnya sejarah perkembangan Islam di tanah Cirebon. Ada dua yang sudah sebutkan tadi, ada 2 macam materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah Singa Barong, kereta kencana Singa Barong, dan kedua kereta kencana Paksi Nagaliman. Yang pada awalnya sebenarnya kereta yang seperti itu dulunya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian maupun binatang hasil berburu. Kemudian seiring berjalannya waktu dalam masuk ke era kolonial yang mempengaruhi gaya hidup pada golongan bangsawan dan kemudian menempatkan fungsi kereta itu bukan sekedar transportasi saja, bukan sekedar transportasi untuk angkutan, tetapi juga bagian dari regalia. Presentasi kali ini tidak berbeda dengan presentasi yang sebelumnya. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang kereta kencana. Sekarang kan materi kereta kencana ya. Untuk mengetahui lebih jauh kereta kencana Paksi Nagaliman ataupun kereta kencana Singa Barong. Kemudian juga menggali nilai-nilai historis yang berada pada dua kereta kencana tersebut. Yang ketiga adalah membangun kembali kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari penguatan identitas nasional. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu pertama adalah sejarah Singa Barong. Sejarah Singa Barong ini adalah kereta Singa Barong itu merupakan kendaraan pusaka yang dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Lestari. Singa Barong ini berasal dari bahasa Cirebon, yaitu singa diambil dari kata Singarani, berarti yang memiliki nama. Sedangkan Barong sendiri berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi pada penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Kemudian kita ke slide, itu bentuk daripada kereta kencana Singa Barong. Itu di bagian kepala kereta kencana Singa Barong ini ada kepala yang berbentuk naga, namun memiliki tanduk rusa atau dengan balai gajah yang melilit senjata trisula. Hal ini melambangkan akulturasi yang berkembang di daerah Cirebon seperti naga yang bagi orang Cina ya, sebagai lambang kesuburan dan pembawa berkah. Yang kedua ada naga. Dalam visualisasi kereta kencana Singa Barong ini
terbagi menjadi dua bagian ini. Pada bagian depan terdapat 2 ekor, sedangkan 4 ekor menjadi tiang penopang pada kereta. Kemudian hiasan ala Tiongkok yang mendominasi perawakan kereta Kencana Singa Barong daripada nuansa hiasan ala Tiongkok ini mendominasi perawakan kereta Kencana Singa Barong daripada nuansa seni budaya Hindu dan Buddha. Kemudian pengaruh seni hias Tiongkok ini terinspirasi oleh motif unik yang terdapat pada kain sutra dan benda impor dari Cina yang dibawa oleh Putri Ong Tien. Kemudian Singa Barong kini menggunakan kalung yang mengisyaratkan bahwa binatang ini telah dipelihara oleh dan dikendalikan oleh manusia. Dalam konteks ini adalah raja sebagai pemimpin dan dengan karakter berani, berwibawa, berkuasa, dan memiliki status bangsawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa motif Singa Barong ini cenderung terpengaruh oleh seni Tiongkok. Kemudian masih dalam bentuk kereta Kencana Singa Barong. Kereta Kencana Singa Barong dilengkapi dengan teknologi yang cukup maju pada zamannya, seperti power steering dan suspensi. Pada alikan kemudi terbentuk dari kayu dan baja dengan sistem hidrolik. Bagian depan kereta merupakan kepala naga yang dibuat dengan lidah menjulur, sedangkan di bagian belakang terdapat tempat duduk yang di atasnya diberi tandu untuk melindungi tempat duduk sultan. Sedangkan di bagian kanan dan kiri terdapat sayap yang apabila dikeluarkan, maka lidah dan kepala naga secara otomatis bergerak keluar masuk. Kemudian berikutnya, kereta Singa Barong memiliki 4 roda, 2 roda di depan dan 2 roda di bagian belakang. 2 roda di bagian belakang ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada roda yang terletak di bagian depan, karena roda belakang ini dikuatkan dengan ruji yang berjumlah 10 yang terbuat dari kayu. Sedangkan pada bagian depan terdapat 10 roda depan. Terdapat 10 ya, 10. Penataan ruji dibuat secara melingkar mengikuti bingkai lingkaran yang selanjutnya menuju titik tengah sebagai pusat. Selain ditopang dengan ruji, roda juga diperkuat dengan adanya besi yang melingkar pada bagian luar roda. Kemudian kita akan masuk ke makna simbol pada kereta Kencana Singa Barong. Itu yang pertama adalah simbol Trisula yang terdapat pada kereta tersebut dipahami sebagai senjata dewa. Trisula berasal dari kata tri yang berarti 3 dan sula yang berarti tajam. Tajam dalam arti tajamnya pemikiran manusia, yaitu cipta, rasa, dan kerasa. Trisula banyak dikenal dalam kepercayaan Hindu sebagai senjata dari Sang Siwa. Yang kedua adalah Trisula memiliki 3 panah tombak yang digunakan untuk menyerang maupun bertahan, dalam representasi dari sifat Dewa Siwa bahwa ketika menjadi pemimpin harus memiliki cipta, rasa, dan karsa yang tajam, serta bagi masyarakat harus belajar dalam mengolah batin untuk mengolah batin hingga alam pikirnya menjadi tajam. Yang ketiga ada buruk yang di bagian dari badan Singa Barong adalah hewan yang dipercaya oleh umat Islam sebagai kendaraan spiritual karena digunakan untuk Isra Mi'rajnya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah gajah. Kereta Singa Barong itu menggunakan 4 warna, yaitu hitam pada badan Singa Barong yang melambangkan nafsu lawamah, yang berarti mampu mengatasi berbagai kesulitan dan menjadi penyeimbang. Warna merah berarti pada bagian pengisi mata, gusi, lidah, kuku yang memiliki arti sebagai simbol amarah atau angkara murka. Warna emas pada bagian sayap, singgasana kereta, gigi sebagai lambang nafsu sufia atau memiliki sifat yang baik dan kekuatan yang abadi. Warna hijau yang melambangkan sifat
mulhimah atau kemampuan untuk dapat menghalangi nafsu yang buruk. Lalu kita maju ke kereta kencana Paksi Nagaliman. Kita mulai dari sejarah. Ini ada ilustrasi gambar dari kereta Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman. Kita mulai dengan sejarahnya. Ya, sejarahnya adalah kereta kencana Paksi Nagaliman merupakan kendaraan yang diwariskan oleh Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dan dirancang oleh Pangeran Losari, yaitu Pangeran Losari adalah cucu dari Sunan Gunung Jati, sebuah peninggalan sejarah yang bernilai tinggi yang ada di kota Cirebon, berbentuk paksi, naga, dan liman, yang melambangkan 3 unsur kekuatan Kesultanan Cirebon, yakni liman untuk darat, naga untuk laut, dan paksi untuk udara atau langit. Kereta Paksi Nagaliman ini merupakan kereta kencana yang dimiliki oleh Kesultanan Kanoman. Kereta ini diperkirakan dibuat pada tahun 1350 Saka, Jawa, berdasarkan angka Jawa. Sebelum dibentuknya Kesultanan Kanoman, kereta ini telah lebih dahulu dibuat sebagai hadiah persembahan bagi Sultan Gunung Jati pada masa pemerintahannya. Lanjut, masih dalam ranah sejarah, itu kereta Paksi Nagaliman pertama kali dioperasikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15. Di kala pemerintahan Sunan Gunung Jati, kendaraan ini sering digunakan dalam rangkaian acara seperti upacara adat, kepentingan kesultanan, untuk menghadiri undangan raja di saat itu, atau kirap pengantin yang turun-temurun dilakukan oleh para sultan-sultan yang menjabat di Keraton Kanoman. Hingga pada saat itu, kereta Paksi Nagaliman sempat dipergunakan sebagai kendaraan perang. Di kala itu, penyerangan yang ditargetkan oleh Kerajaan Galuh. Kita lanjut ke bentuknya. Bentuk kereta Paksi Nagaliman ini memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,5 meter, 2,6 meter. Kereta ini ditarik oleh 4 ekor kuda jantan. Badan kereta terbagi menjadi 2 bagian, yang bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini terbuat dari kayu pohon pecik yang berfungsi sebagai tempat duduk penumpang, sementara bagian bawah kereta terbuat dari besi yang merupakan rangkaian dari keempat roda kereta. Kemudian slide berikutnya, bagian atas kereta memiliki bentuk merupakan perpaduan dari 3 binatang yang sesuai dengan namanya, yaitu burung, naga, dan gajah. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya melipat, berekor naga, bersayap, dan berkepala, perpaduan antara naga dan gajah. Pada bagian kepala kereta terdapat belalai yang mencuat ke atas dan menggunakan trisula. Pada bagian tersebut, Paksi Nagaliman terlihat nampak posisi siap untuk menyerang lawan yang berada di hadapannya. Karena kita ke slide berikutnya. Oke. Kita masuk ke makna dari simbol pada kereta kencana Paksi Nagaliman. Yang diawali dengan bentuk paksi atau bentuk burung. Paksi atau dalam arti burung adalah digambarkan dengan bentuk sayap yang terdapat pada bagian badan kereta kencana ini, melahirkan simbol kepercayaan agama Islam. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, para pedagang yang berdatangan dari berbagai negara berlabuh di Cirebon, terutama pedagang yang berasal dari Arab dan Persia, dan menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Sunan Gunung Jati sebagai salah satu wali yang menyebarkan dan memperkenalkan ajaran agama Islam di Cirebon. Pada bagian badan kereta Paksi Nagaliman terdapat sayap burung yang melebarkan sayapnya ke atas. Bagian sayap, tungkai, taji, dan ekor merupakan badan pengadopsian dari sebuah sosok makhluk imajinatif yang disebut buruk dari kebudayaan Islam pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Paksi atau burung ini mewakili unsur alam yang berada di atas, yang menyimbolkan suatu pencapaian spiritual atau pendekatan kepada Sang Pencipta. Kemudian bentuk berikutnya adalah naga.
simbol dengan simbol naga. Kereta paksi Nagaliman memiliki tanduk yang berada di bagian kepala. Bentuk tanduk itu menyerupai tanduk rusa. Dalam bentuk tanduk itu mewakili arti dari hewan mitologi Cina, yaitu naga. Naga yang dikaitkan dengan sifat yang rakus, maka dari itu manusia seharusnya menghindari sifat-sifat negatif tersebut. Jika dikaitkan dengan sosok pemimpin atau raja, maka naga tersebut memiliki arti bahwa seorang raja harus menghindari dari sifat-sifat negatif seperti rakus, tamak, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk tanduk dengan mata melot dan mata yang melotot, memiliki gerigi, menjulurkan lidah, dan taring hewan yang menyerupai naga pada kereta kencana paksi Nagaliman mewakili unsur alam yang ada pada bagian bawah atau air. Artinya kerajaan Cirebon harus memiliki pertahanan di bagian alam air atau kelautan. Slide berikutnya ada bentuk gajah, yaitu mengandung simbol agama Hindu yang dibawa oleh bangsa India dan menyebarluaskan ajaran dan budaya Hindu di tanah Cirebon. Perwujudan liman ini mewakili simbol penolak bala, dewa keselamatan, dan juga penghalang rintangan. Sosoknya yang bersifat gagah berani, wira, dan dapat mematahkan barisan pertahanan. Liman merupakan tokoh raksasa atau pemimpin yang gagah perkasa. Gajah atau liman merupakan simbol dari unsur alam tengah, yaitu bumi atau tanah, yang terkandung dalam kereta paksi Nagaliman. Sebagaimana kepercayaan agama Hindu, gajah merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang memberikan berkat untuk alam semesta. Kemudian atribut lain yang ada dalam kereta kencana paksi Nagaliman, yaitu ada mahkota di kepalanya yang melambangkan mahkota tersebut disebut dengan Garuda Mungkur dan dapat diartikan dengan sosok raja atau pemimpin yang melalui adanya atribut mahkota yang berada pada bagian kepala kereta kencana paksi Nagaliman. Kemudian ada sumping. Sumping ini merupakan aksesoris yang biasa dikenakan pada atribut pewayangan. Penempatan sumping biasa diterapkan pada bagian dekat telinga atau sebagai perhiasan telinga. Sumping merupakan nilai kekhususan untuk mencapai sisi spiritual dengan melupakan soal duniawi dan berfokus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang ketiga ada jamang. Jamang ini ada di bagian kepala paksi Nagaliman. Jamang merupakan bagian dari hiasan kepala berwarna keemasan, berbentuk menyerupai segitiga, yaitu berderet di bagian atas dahi. Dan jamang ini pada bagian kepala kereta paksi Nagaliman merupakan sosok yang berwibawa seperti halnya seorang pemimpin, menunjukkan status raja dan ksatria yang memiliki wajah yang luluh. Dan kemudian kesimpulannya adalah bahwasanya kereta paksi Nagaliman menjadi artefak berharga karena merupakan peninggalan Kesultanan Kanoman Cirebon yang mengandung simbol dari 3 budaya negara yang mencakup Arab, Cina, dan India. Semua budaya ini dikolaborasikan menjadi sebuah mahakarya yang mengkomunikasikan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua adalah kereta Singa Barong dibuat oleh Pangeran Losari pada abad ke-15 Masehi. Kereta kencana Singa Barong ini merupakan bentuk representasi dalam perilaku sosial manusia dan berpengaruh pada tatanan kehidupan manusia selanjutnya. Kereta ini digunakan oleh Panembahan Pakumbwati untuk kirap keliling kota Cirebon. Kereta ini juga menjadi bagian dari ritual kerajaan, yakni dalam pernikahan atau ketika kirap sultan. Dan berikutnya adalah terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian, khususnya bagi saya, dan tentunya kritik dan saran saya akan terima dengan senang hati, karena kritik dan saran yang disampaikan kepada saya akan menjadikan bahan peningkatan untuk diri saya. Dan akhirnya saya mohon maaf kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam hal penyampaian yang saya lakukan. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.